guys. Hai guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Joni. Iya Pak. Sebelumnya kita udah bicara tentang prediksi dan preview untuk MotoGP-nya ini Bang. Indonesia MotoGP. 2022. Nah, di kelas MotoGP ya. Iya, kelas MotoGP. Sekarang kita akan bicara tentang Moto3-nya nih Bang. Kelas Moto3. Ini ada ya local hero. The only Indonesian rider in World Championship. Mario Suryo Aji. atau Mario Aji ya. Iya, Mario Aji. Oh ya, guys, jangan lupa ya. Jaga prokes ketat guys. Betul. Dan juga jangan lupa bahagia. Bahagia. Itu wah. Bukan PO bahagia utama kan? Oh jangan bang, itu bis mau kemana itu? Kalau bahagia kan kata orang ya imun itu bisa naik karena salah satunya bahagia. Setuju. Itu. Bang, Siap. kita santai-santai aja nih bang. Santai dong. Gue mau bicara tentang peluangnya nih. Peluang, oke. Mario Aji Ya. untuk tampil di kandang sendiri nih. Siap. Di home race. Siap. Di sirkuit Mandalika. Menurut Bang Joni, ada nggak peluang ya kalau kita bicara podium untuk di ya penampilan kedua lah ya untuk di musim ini kan ya? Betul. Itu memang bukan hal yang mustahil, Betul. tapi itu juga akan menjadi hal yang sebenarnya agak sulit Setuju. karena Dua sisi mata uang nih. dua sisi mata uang. Iya. Karena ya satu, Mario Aji masih beradaptasi dengan motor Moto3 Iya. yang sangat berbeda dengan motor ya Moto3-nya di CV. Iya, Moto3 CV betul. Dan yang kedua, ya lagi-lagi nih, ini sirkuit baru Betul. bagi Mario Aji. Iya. Menurut Bang Joni, bagaimana peluangnya Mario Aji? Jadi kalau kita melihat sebenarnya perlu perjuangan keras. Itu pertama dengan kondisi yang ada dan meskipun itu dia punya motivasi tersendiri, yaitu kan tampil di kampung halamannya di home race, tentu ada keinginan atau tekad yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang ya apapun bisa terjadi bila motivasi itu jauh lebih tinggi. Ya. Nah untuk Mario saat ini memang ini tahun pertama dia. Tapi jangan salah lu Bang. Kenapa? Kalau Bang Joni ngomong kayak begitu, wah itu omongan gue tuh sama Valentino Rossi. Casey Stoner dulu di Heres. Ambisimu melebihi bakatmu. Katanya bilang gitu kok Casey Stoner ke Rossi ya kan. Bener ya, nggak? ya, itu kan karena kondisinya ya beda. Itu lagi saat itu lagi emosi. Betul. Dan waktu itu kan nggak tampil di home race, bukan di Italia atau di Australia. Ya saya harapkan sih ya meskipun Mario tampil di debut kejuaraan dunia reguler full di Moto3 musim ini, saya harapkan dia udah bisa mulai beradaptasi. Meskipun ya kemarin di saat konferensi pers bareng Mario Suryo Aji dan juga tim Astra Honda Racing Team, masih ada kendala terkait dengan cedera Mario Aji ini yang memang diharapkan bisa segera sembuh. Tapi terlepas dari itu semua, kita udah tahu Mario kemarin sempat menjajal sirkuit Mandalika juga dengan motor CBR 250. Ya tentunya setidaknya punya gambaran. Meskipun mungkin kemarin itu sirkuit aspalnya masih yang lama ya. Ini baru. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya benar tadi katakanlah adaptasi yang membedakan antara motor di Junior World Championship dengan World Championship ini. Kalaupun sama-sama pakai NSF 250 RR, ternyata beberapa bagian itu berbeda. Karena kalau kita bicara soal spek motor aja ya, di CV motor ya sama sih sebenarnya. Ibaratnya kalau di ATC nih pakai NSF 250 RR itu di spek depannya masih satu. Betul. Ketika terjun di Moto3, nah ini double disc. Double disc, betul. Ini udah berbeda nih gaya pengeremannya, udah pasti ya sangat berbeda satu dengan dua. Dan yang berikutnya adalah adaptasi dengan ban. Ini bannya disebut-sebut untuk yang kejuaraan dunia ini bener-bener istilahnya hanya dibikin untuk balapan itu sendiri. Jadi berbeda juga dengan di kejuaraan Junior World Championship Moto3 yang sempat dijalani. Ini agak berbeda. Kadang-kadang Mario Aji itu sempat menjelaskan
saat menggunakan kompon yang dikatakan sama karena bahannya sama-sama pakai Dunlop, ternyata tingkat keausannya berbeda. Di sini yang membuat Mario masih perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, dan juga kalau kita melihat sebenarnya kemarin pun secara catatan waktu itu meningkat. Ini kita akan tunggu nih apakah nanti di Indonesia sudah mulai ketemu, dan harapannya sih ya bisa melihat Mario Aji seperti di Junior World Championship, bisa nyodok di tiga besar. Ya meskipun kemarin-kemarin tuh lebih banyak ya faktor tidak beruntung, entah itu ditabrak, entah itu insiden dengan pembalap lain mengakibatkan dia jatuh. Nah, harapannya di Moto3 kali ini pengalaman itu bisa menambah motivasi dan juga istilahnya jam terbang Mario Aji, karena di Moto3 sendiri itu jauh lebih buset deh. Pembalapnya banyak, motornya juga udah dogfight-nya juga lebih udah habis-habisan, kuat, lebih ketat gitu. Betul, berbagai motor, meskipun ya kalau kita lihat secara garis besar ya antara Honda dan KTM. Apalagi juga banyak ini Bang ya, istilahnya muka-muka lama yang belum bergeser dari Moto3. Yang ya paling gampang ininya Rossi lah, muridnya Rossi, Migno, ya kan? Itu kan masih tetap di Moto3, sementara Celestino-nya udah naik ke Moto2 gitu kan. Ya memang kadang-kadang ada istilahnya itu kondisi atau kenapa si A tetap bertahan ya kalau kita melihat sebenarnya Moto3 ini kan 250 cc, motornya kecil, hampir sama speknya, sehingga postur pembalapnya pun menentukan. Nah, Migno ini entah gimana ceritanya, meskipun bisa bertambah, posturnya kayaknya nggak melar-melar nih. Nggak berubah. Sementara kalau Mario Aji cukup tinggi. Jadi lebih tinggi nih sekarang ya. Makanya pas dulu lihat dia masih di ATC main gitu. ATC tuh, kecil. Pas kemarin tuh, udah tinggi juga. Ya itu menjadi kendala karena faktor tinggi badan ini agak merepotkan buat di Moto3, seperti yang kejadian dengan Darien Binder, di mana Darien Binder yang badannya udah besar, sehingga pada saat ditawari MotoGP dia langsung terima. Perkaranya nggak ada yang nawarin Moto2. Mungkin kalau ada Moto2 dia akan ke Moto2 dulu, ini langsung ke MotoGP. Dia pikir-pikir, wah tidak ada yang nawarin yang lain, ya udah diambil. Dan dia menjelaskan bahwa postur tubuh dia untuk di Moto3 udah tidak memungkinkan karena dia di angka 173, 174. Ya kalau kita bicara tadi muka lama Denis Foggia. Betul, Denis Foggia. Ya badannya juga masih segitu-segitu aja nih. Badannya ya ajaib itu, makanya apa gitu. Segitu aja. Betul. Padahal udah beberapa tahun ya bermain di Moto3 gitu kan. Betul. Agak berbeda dengan Mario Aji nih. Iya. Tipikal pembalap Indonesia kayaknya agak-agak gitu ya. Posturnya tumbuh pesat deh kalau kita lihat. Oke. Nah, tapi Bang, gini. Kalau gue bilang tadi Bang Joni, sedikit gue highlight nih. Mario Aji sekarang bisa lebih fokus untuk di Moto3. Full concern di situ. Iya. Karena kalau kita bicara tahun lalu, ini masih agak sedikit ya banyak perlu adaptasi antara ke event yang ini, antara ke event yang itu. Betul. Dulu, tahun lalu ya. Tahun lalu dia sempat main di Red Bull Rookies. Iya. Ya kita tahu, ini KTM One Neck Race. Sementara di Moto3 sisi pakai motor Honda. Nah, ini dua gaya balap yang berbeda harus dilakukan oleh Mario Aji. Iya. Sementara di tahun ini karena dia full main di Moto3 World Cup, otomatis ya lebih fokus dong harusnya pengembangannya ya. Betul. Dan ini juga karena kemarin di Junior World Championship dengan di Red Bull Rookies juga beda mekanik, beda kru. Nah, di Moto3 kali ini benar-benar mereka yang sudah berpengalaman di Moto3. Itu sebabnya harapannya setelah di Qatar kemarin bisa beradaptasi dengan atmosfer balapnya dan cukup bagus hasilnya kemarin. 20 besar ya. Masuk 20 besar karena ya hasil kualifikasinya kurang menguntungkan. Nah, harapannya di Mandalika ini setidaknya dia bisa ya lolos langsung ke Q2, itu merebutkan posisi 14 besar. Ya harapannya sih bisa start jauh lebih tinggi. Seandainya bisa lebih start di depan, mungkin dia akan bisa istilahnya ya mengikuti pembalap rombongan depan, baik iramanya, baik strip streamingnya, sehingga tetap bisa bermain. Ya harapannya sih bisa finish 10 besar. Ya tadi Bang, seenggak-enggaknya nih setidaknya apa ya,
Mario Aji udah melakukan ya sesi warm up sendiri lah. Betul. Bersama motor CBR 250. Karena catatan nih, yang lain belum nih, motor3 semuanya belum. Ya. Ya artinya dengan ya boleh bilang curi start, kita harapkan dia udah punya sedikit gambaran gimana settingnya, gimana motornya harus mengerem, gimana power motor di saat track lurus. Ya bisa menjadi modal tambahan buat Mario Aji tampil makin jos di Moto3 Indonesia 2022. Karena banyak pembalap yang pastinya hanya melihat atau mendalami sirkuit untuk di Moto3 dan Moto2 nih. Betul. Itu berdasarkan ya video layout. Ya termasuk video gue mungkin ya yang pas lagi keliling sirkuit itu kali ya. Jadi bisa ternyata di tikungan begini walaupun kecepatannya beda. Betul. Gue cuma dibatasin nggak boleh lebih dari 50 km per jam ya. Gitu. Takut aspal rusak gitu. Nah, sementara ya mereka hanya ya itu tadi. Betul. Melihat atau mendalami sirkuit Mandalika berdasarkan video. Mario Aji sudah melakukan riding langsung ya pakai CBR. Betul. Ya kita berharap nih Bang bahwa Mario Aji bisa mempersembahkan prestasi terbaik di home race nih. Pembalap Indonesia nih. Iya. Ya harus dukung dong. Siapa lagi yang dukung kalau bukan kita orang Indonesia? Itu. Tapi nih ini menarik lagi nih. Selain Mario Aji, ini kalau kita bicara tentang ATC deh. Asia Talent Cup. Veda Ega Pratama. Anaknya Momon. Anaknya Sudarmono. Momon. Nah, Momon. Kok bisa ya? Asal Sudar dong. Ya kan Sudarmono. Mon. Jadi panggilnya Momon. Iya. Gitu. Nah, ini bapaknya juga salah satu pembalap ya, nasional yang hebat. Betul. Di ajang road race. Dan juga ya sempat bertarung di Superbike ya. Superbike, betul. Untuk di kejuaraan ARRC. Nah, Veda Ega. Iya. Ini kemarin di sirkuit Qatar berhasil meraih podium 3. Iya. Sebenarnya kalau di race 1 tuh ada peluang. Betul. Tapi sayangnya ya kandas peluang itu. Akhirnya diwujudkan di race kedua. Veda Ega. Iya. Untuk di MotoGP Mandalika. Ini punya kesempatan nih Bang. Tentu. Untuk mengulang prestasinya seperti di Qatar nih. Kalau menurut Bang Joni gimana? Ya kemarin di USBK pun dia tampil meskipun dia tidak finish, tapi dia menjadi modal pengalaman, dia sudah dapat setting, sudah dapat karakter sirkuit seperti apa. Karena kalau kita kemarin lihat memang ya rekan setim Mario Aji kan yang berhasil menguasai di ATC Mandalika kemarin. Paling tidak dengan kemarin dia podium 3 ini memiliki istilahnya rasa kepercayaan diri yang cukup baik dan kemudian tampil di kampung halaman sendiri, dan saya harapkan mental building dari Vega ini bisa jauh lebih bagus lagi, dan ya harapannya sih ya kalau bisa kemarin podium 3 kenapa nggak ngejar podium tertinggi? Podium 1 dong. Betul. Apalagi kemarin waktu pas di di race Qatar itu. Betul. Gue ngeliat wah aksi savingnya udah kayak Marc Marquez banget nih. Lewat Marc Marquez juga berhasil langsung podium. Nah jadi menurut Bang Joni bisa ada kemampuan. Ada kemungkinan, ada kemampuan, dan paling tidak ya sebagai pembalap Indonesia tidak semata-mata tampil di kampung halaman sendiri. Sebenarnya dengan kemarin tanda petik diuntungkan pernah tampil di sirkuit Mandalika ini, sini ada gambaran bagaimana melakukan setting yang lebih apik lagi. Setidaknya ya tidak harus menjuju dari mulai sesi free practice, tapi minimal udah langsung saat free practice kalau udah dapat settingan, udah langsung mulai race simulation. Oke, karena kalau kita bicara dari sisi postur tubuh juga nih agak-agak sedikit diuntungkan nih untuk Vega Ega. Masih mungil, masih muda. Ya kan? Dan ya setidaknya bisa lah untuk nyodok di barisan terdepan. Betul. Ya tadi ambisinya harus kuat. Tanpa melupakan bakat. Betul. Tarosi lagi. Your ambition outweigh your talent. Aduh, Bang. Ini kopinya lama-lama, wah. Tuh lihat, aduh. Harus diminum, Bang. Dari tadi ngomong kita di mana nih? Terus. Kawan kopi tetap, Bang. Kopi gula aren. Pokoknya recommended ini. Jos lah. Aus juga nyerocos dari tadi. Oke, siap. Jadi
Nih kita bicara tentang tadi 2 pembalap Indonesia yang setidaknya dia memiliki peluang untuk mengharumkan nama bangsa dan juga ya tadi menaikkan bendera merah putih di sirkuit Mandalika. Karena sudah tidak ada larangan lagi dari WADA tuh. Oh iya. Udah harus udah dicabut nih. larangan itu. Sanksi itu udah dicabut. Betul. Ya di USBK tetap aja kok gitu. Bisa kok. Iya. Ya kan? Walaupun sanksi itu belum dicabut loh. Betul. Tapi tetap Indonesia berkibar. Siap. Saya harap juga berkibar juga besok. Nanti di Moto3 dan di ATC. Bismillah ya. Bismillah. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gripauto.com pamit guys. Dan saya Juniono Mulia dari motorbusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa.